Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 250102500004 dan teman saya Aulia Nur Khairia S dengan NIM 2501025023. Kami dari kelompok 15. Di video kali ini kami akan menjelaskan cara menggambar proyeksi sebuah titik. Stay tune. Nah, sebelumnya mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengetahui apa sih itu proyeksi sebuah titik. Tapi untuk lebih jelasnya dan di sini kami akan membahas terlebih dahulu apa sih itu proyeksi sebuah titik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum masuk ke cara penggambaran, saya akan menjelaskan sedikit terkait proyeksi sebuah titik. Jadi, proyeksi sebuah titik adalah proses memindahkan suatu titik dari ruang 3 dimensi ke bidang 2 dimensi dengan cara menarik garis proyeksi dengan tegak lurus terhadap bidang proyeksi yang kita gunakan. Nah, dalam geometri dan survei, proyeksi itu digunakan untuk menyederhanakan posisi suatu titik di ruang agar dapat digambarkan pada bidang data tanpa menghilangkan informasi penting dari titik tersebut. Jadi, setiap titik di ruang memiliki 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z yang kemudian kita proyeksikan ke 3 bidang utama, yaitu bidang P1 itu mulai dari sumbu X dan Y, dan P2 dari sumbu X dan Z, dan P3 itu dari sumbu Y dan Z. Nah, sehingga diperoleh 3 titik proyeksi yang saling berhubungan dan mewakili satu titik yang sama di ruang. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait titik. Contoh gambar titik A yaitu dengan titik koordinat 1,2,4 di mana X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Di sini yang pertama kami lakukan adalah menggambar masing-masing sumbu X, Y, dan Z. Setelah itu masing-masing garis saya ukur menggunakan penggaris agar lebih akurat, dan setelah itu saya gambar di bagian masing-masing untuk menghubungkan antar garis agar menghasilkan gambar proyeksi untuk sebuah titik ini. Setelah itu, setelah menghasilkan gambar ini, saya lanjut menandai titik pada sumbu XY itu menghasilkan proyeksi titik P1, dan di sumbu XZ itu menghasilkan titik proyeksi P2, sedangkan di Y dan Z itu menghasilkan titik proyeksi P3, di mana setelah itu, karena saya di sini titik koordinatnya itu 1,2,4, jadi di titik A1 itu menggunakan sumbu X dan Y, di mana X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi A1 sama dengan 1,2. Sedangkan di titik A2 itu menggunakan titik koordinat dari sumbu X, Z, di mana menghasilkan 1,4. Jadi titik A2 itu sama dengan 1,4, dan di titik A3 itu menggunakan sumbu Y dan Z, titik koordinat dari sumbu Y dan Z, yang dimana A3 menghasilkan sama dengan 2,4. Inilah hasil dari gambar proyeksi dari sebuah titik dari titik A dengan titik koordinat 1,2,4. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh 2, yaitu titik B
dengan titik koordinat 2,3,5, di mana X-nya itu 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya itu 5. Yang pertama-tama kita itu gambar sumbu X, Y, dan Z. Nah, setelah kita gambar sumbu X, Y, dan Z, kita masing-masing ukur menggunakan penggaris agar lebih akurat, seperti pada video yang saya tampilkan. Nah, setelah itu selanjutnya saya gambar garis di masing-masing ujung sumbu agar bisa dihubungkan dan menjadi gambar garis proyeksi sebuah garis titik. Selanjutnya, kalau gambar sudah selesai, kita sudah menghasilkanlah titik proyeksi dari sumbu X dan Y. Itu menghasilkan proyeksi P1. Dan sumbu X dan Z itu menghasilkan proyeksi P2. Dan yang terakhir itu sumbu Y dan Z itu menghasilkan proyeksi P3. Nah, setelah itu dari titik koordinat itu menghasilkan B1 sama dengan 2,3, di mana titik X itu sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Kemudian di B2 itu kita menghasilkan 2,5, di mana X sama dengan 2 dan Z sama dengan 5. Kemudian yang terakhir kita di B3 itu menghasilkan 3,5, di mana titik Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait contoh 3, yaitu titik C dengan titik koordinat 4,1,3, di mana X sama dengan 4, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Yang pertama-tama kami lakukan seperti yang sebelumnya, yaitu menggambar garis untuk sumbu X, Y, dan Z. Setelah itu masing-masing saya ukur menggunakan penggaris agar lebih akurat. Setelah itu saya gambar garis di masing-masing ujung sumbu agar bisa dihubungkan dan menjadi gambar garis proyeksi sebuah titik. Setelah itu, setelah gambarnya selesai, di sini saya menghasilkan titik proyeksi dari sumbu X dan Y itu menghasilkan titik proyeksi P1, dan sumbu X dan Z itu menghasilkan titik proyeksi P2, dan di sumbu Y dan Z itu menghasilkan titik proyeksi P3. Setelah itu, di sini kami dari titik koordinat yang telah diberikan itu menghasilkan C1 sama dengan 4,1, di mana titik X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Jadi C1 sama dengan 4,1, C2 dari sumbu X dan Z yaitu 4,3, dan di C3 itu menggunakan sumbu Y dan Z yang menghasilkan C3 sama dengan 1,3. Inilah hasil gambar proyeksi dari sebuah titik yang telah saya dapatkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh keempat, yaitu titik D dengan titik koordinat 3,5,2, di mana X sama dengan 3, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 2. Nah, yang pertama-tama seperti sebelumnya kita gambar sumbu X, Y, dan Z. Setelah itu, masing-masing saya ukur menggunakan penggaris agar terlihat lebih akurat hasilnya. Nah, setelah itu saya gambar garis di masing-masing ujung sumbu agar bisa dihubungkan dan menjadi gambar garis proyeksi sebuah titik garis. Ya, selanjutnya sebuah garis titik. Selanjutnya jika gambar sudah selesai, saya di sini menghasilkan titik proyeksi dari sumbu X dan Y itu menghasilkan proyeksi P1, dan sumbu X dan Z itu menghasilkan proyeksi P2, dan begitupun dengan sumbu Y dan Z itu menghasilkan proyeksi P3. Nah, setelah itu dari titik koordinat itu kita menghasilkan D1 sama dengan 3,5, di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Kemudian di D2 itu menghasilkan 3,2, di mana X sama dengan 3 dan Z sama dengan 2. Kemudian terakhir itu di B3 itu menghasilkan 5,2, di mana titik Y sama dengan 5 dan titik Z sama dengan 2. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari kelompok kami terkait proyeksi sebuah titik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.